Bab 1470. Ditangkap pergi. Setelah terdiam lama, Jerry yang bergumam sendiri. Jangan-jangan memang ada rahasia lainnya dari kejadian tahun itu. Sekarang ia benar-benar dibuat kebingungan dan tidak tahu harus mempercayai ucapan Eric Feng atau tidak. Sebelum Eric Feng pergi, ucapan yang ditinggalkannya juga bukan ucapan sembarangan. Bahkan 4 keluarga kekaisaran besar saja memiliki pelindung alam transenden tingkat 7. Apalagi keluarga kekaisaran legendaris. Ia baru saja sampai di Bandara Internasional Kota Kaisar Feng. Eric Feng pun sudah datang mencarinya saja. Sekarang jejaknya mungkin saja sudah diketahui oleh keluarga kekaisaran Feng. Gerak-geriknya sekarang ini mungkin tidak dapat kabur dari orang-orang keluarga kekaisaran Feng. Saat ini, di dalam sebuah ruang rahasia keluarga kekaisaran Feng, raut kesal Charles Ma sudah pelan-pelan menghilang. Sekarang ia terduduk tenang di atas lantai bagai biksu tua. Tiba-tiba ia berteriak kencang. "Aku mau menemui Larry Feng." Dengan cepat, Larry Feng tiba di ruang rahasia. Sambil memandang Charles Ma bertanya, "Kamu sudah memikirkannya?" Charles Ma menggertak giginya berkata, "Aku akan menerima identitas cucu terbesarku dan menetap di sini bersama putraku. Tapi aku harus memberitahumu. Kalau kamu ketahuan melukai istriku, meski harus mati pun, aku akan tetap membawa putraku pergi dari sini." Untuk keputusan Charles Ma ini, Larry Feng seperti tidak curiga sama sekali. Bahkan wajahnya terukir senyuman cerah. "Baik, aku setuju." Kemudian sebuah informasi mengguncangkan kota Kaisar Feng dengan cepat. Pewaris generasi ketiga keluarga kekaisaran Feng 26 tahun lalu akhirnya ketemu. Usai mengetahui informasi ini, Eric Feng juga tampak suram. Sambil berseru kesal, cara apa lagi yang dipakai bajingan itu? Seorang tetua di samping Eric Feng juga memasang wajah serius berkata, "Pangeran besar, Larry Feng ini memang sengaja menunjukkan berita ini kepada Anda. Tubuh Kaisar sudah tidak baik-baik saja. Dan sepertinya tidak dapat bertahan lama lagi. Saat ini, Larry Feng menyebarkan kabar ditemukan putranya. Pasti karena sudah siap bertarung untuk terakhir kalinya dengan Anda. Jika saat ini terjadi sedikit masalah, posisi Anda bisa saja direbut oleh Larry Feng." Tetua ini adalah anak buah yang cukup dipercayai Eric Feng. Mendengar ucapannya, Eric Feng menjadi semakin suram dan menggertak gigi berkata, "Padahal aku berencana memberi waktu 3 hari untuk Jerry Yang. Tapi kalau benar-benar menunggu 3 hari lagi, segalanya pun terlambat." Sedangkan di sisi lain, Jerry Yang juga sudah mengetahui kabar Charles Ma yang ditemukan oleh keluarga kekaisaran Feng. Ia pun sangat khawatir. Jerry yang berkerut alis bergumam sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Charles mengakui identitasnya begitu saja? Sepengetahuannya terhadap Charles Ma, asal ia tidak ingin melakukannya, mau mati pun, ia juga tidak akan pernah menerimanya. Charles Ma pasti tidak akan merelakan Irene demi keluarga kekaisaran Feng. Tapi sekarang keluarga kekaisaran Feng malah mengumumkan berita di mana mereka menemukan Charles Ma. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak biasa. Dan pada saat ini, Eric Feng mendatangkan sebuah panggilan. Ia berseru datar, "Aku mau menemuimu sekarang juga." Di tempat biasa, Jerry yang membalas, "Baik." Ia sangat ingin menemui Eric Feng. Tapi siapa sangka Eric Feng kebetulan juga ingin menemuinya. Setengah jam kemudian, mereka berdua bertemu lagi di kedai teh sebelumnya. Mereka tetap berada di lantai teratas dengan ruangan yang berpemandangan indah. Eric Feng langsung masuk ke inti. Larry Feng mengumumkan berita di mana dirinya yang berhasil ketemu putranya. "Seharusnya kamu sudah tahu, kan?" Jerry yang mengangguk. "Setahuku, Charles tidak akan merelakan istrinya demi kekuasaan. Di sini pasti ada sesuatu yang ganjil. Charles pasti sudah sangat terpaksa. Kalau tidak, mana mungkin ia mau mengakui identitasnya?" Eric Feng berkata, "Setahuku, Larry Feng memakai putra Charles Ma mengancamnya."
Charles Ma pun setuju demi melindungi istri putranya. Jerry yang berseru kesal. Dasar brengsek. Ia cari mati. Charles Ma sendiri sudah bertahan setengah tahun di sana dan tidak pernah menyerah sama sekali. Kini juga hanya ada Irene dan Andri yang baru bisa membuatnya mengambil keputusan berlawanan. Eric Feng berkata, sekarang kita hanya bisa bekerja sama. Baru bisa menyelamatkan Charles Ma dan putranya. Jerry yang tidak ragu lagi dan mengangguk berkata, aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Tapi kamu harus menjamin untuk menyelamatkan putra Charles dan Viola terlebih dahulu. Di hadapan para pendekar keluarga kalian, mereka sama sekali tidak mampu melawan balik. Eric Feng berkerut alis dan baru berkata usai terdiam lama. Aku hanya bisa bilang sesahaku. Larry Feng bisa begitu berani mengumumkan kabar Charles Ma. Tentu saja karena ia sudah menyiapkan segalanya. Viola dan putra Charles Ma kemungkinan juga sudah dibawa pergi ke tempat yang lebih tersembunyi. Jerry yang berseru dingin. Bukan sesahamu saja, melainkan harus menjamin akan keselamatan mereka. Jika mereka selamat, aku baru berani bertarung leluasa. Eric Feng mengangguk. Baik. Aku setuju. Usai berkata, Eric Feng langsung menghubungi sebuah nomor dan memberikan perintah. Entah bagaimanapun kalian harus membawa Viola dan putra Charles Ma keluar dari keluarga kekaisaran dengan aman. Jika mereka terluka, tunggu saja kepalamu yang menghilang itu. Ketika Eric Feng menjalani rencananya, Jerry yang juga berhasil menghubungi sebuah nomor dan berkata, Kak Irene, aku sudah menyuruh orang untuk menjemputmu kemari. Nanti kamu boleh ikut ia pergi. Tunggu aku menyelamatkan Charles. Kalian sekeluarga pun bisa reuni kembali. Irene bertanya dengan agak gugup. Apa ada sesuatu yang terjadi? Jerry yang berkata, tenang saja, Kak, ada aku di sini. Semuanya bukan masalah. Aku janji akan segera membawa Charles dan Andri kembali dengan selamat. Irene agak terisak-isak berkata, terima kasih, Jerry. Kini orang-orang terdekat Jerry yang sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Seperti ini juga lebih baik. Sehingga ia dapat melakukan segalanya tanpa ragu. Dengan cepat, sebuah informasi penting lagi-lagi muncul dari keluarga Kekaisaran Feng. Esok pagi pukul 9. Keluarga Kekaisaran Feng akan mengadakan acara pengumuman gelar pewaris generasi ketiga. Berita ini langsung membuat kota Kaisar Feng heboh. Jerry yang mengerut alis. Ia tidak menyangka segala ini terjadi dengan begitu cepat. Bahkan mereka juga sudah mau mengadakan acara pengumuman gelar pewaris generasi ketiga untuk Charles Ma. Serta mengembalikan marganya menjadi Feng. Eric Feng merasa krisis semakin mendekatinya. Di sini sudah jelas sekali harus ada perintah dari Kaisar Feng. Jadi mereka baru bisa mengadakan acara tersebut untuk Charles Ma. Pangeran besar. Acara pemberian gelar besok pasti akan ada masalah besar yang terjadi. Apalagi masalah ini sengaja ditujukan kepada Anda. Tetua di samping Eric Feng berseru dengan wajah serius. Eric Feng mengerut alis. Kenapa begitu? Tetua itu berkata, 26 tahun yang lalu, Larry Feng sudah sangat menginginkan posisi pewaris ini. Kali ini ia membawa pulang Charles Ma serta memaksanya mengakui identitasnya. Aku tidak percaya Larry Feng melakukan segala ini hanya untuk menjadikan Charles Ma sebagai pewaris generasi ketiga. Ia pasti memiliki rencana licik lainnya yang ditujukan kepada Anda. Mendengar ucapan tetua itu, Eric Feng seketika terdiam. Ia juga merasakannya sendiri. Bahwa Larry Feng akan memberinya sebuah serangan yang mematikan pada acara besok. Ia mendadak mendongak memandang Jerry yang berkata, kali ini aku benar-benar memohon bantuanmu. Jerry yang tidak peduli akan perebutan kekuasaan oleh Larry Feng dan Eric Feng. Ia lebih peduli Charles Ma bisa berhasil kabur dari keluarga Kekaisaran Feng atau tidak. Dan pada saat ini, ponselnya berbunyi. Kemudian suara panik Ken Kokian terdengar. Kak Jerry. Kak Irene ditangkap pergi. Apa? Jerry yang buru-buru berdiri dan berseru kesal.
Bukankah aku menyuruh kalian untuk pergi menjemputnya di bandara? Di kota Yan. Ada siapa lagi yang berani berebutan orang dengan kalian? Bersambung. Bab 1471. Saudara bertemu. Mengetahui Irene diculik dari tangan Kenko, Jerry sangat marah. Namun dengan cepat dia menjadi tenang. Irene adalah istri Charles. Bila Larry benar-benar selicik yang dikatakan oleh Eric, pasti sudah lama memiliki persiapan. Jadi kemungkinan besar yang merebut Irene dari tangan Kenko adalah master yang dikirim oleh Larry. Lagi pula kemampuannya pasti sangat hebat. Benar saja, Kenko bergegas menjelaskan. Kak Chen, kemampuan lawan sangat kuat. Pasukan bayangan mengerahkan 2 orang master alam dewa puncak juga bukan tandingannya. Bahkan belum sempat menyentuh tubuh lawan, seluruh pasukan kami musnah. Jerry berujar. Baik, aku mengerti. Pasukan bayangan tidak perlu ikut campur dalam urusan sisanya. Setelah menutup telepon, Jerry menatap ke arah Eric. Di saat ini, Eric juga kebetulan baru selesai menelepon. Melihat ekspresi Jerry yang serius, Eric seketika mengernyit. Terjadi sesuatu. Jerry mengangguk. Dengan serius berkata, barusan, seluruh pasukan dari ahli yang aku atur untuk memindahkan istri Charles musnah. Istri Charles juga diculik orang. Jika tebakanku benar, orang yang melakukannya seharusnya adalah master yang dikirim oleh Larry. Eric mengernyitkan kening. Sekarang kamu memiliki rencana apa? Jerry seketika terdiam. Karena dengan Irene diculik orang, benar-benar mengacaukan rencananya. Melihatnya tidak bicara, Eric berkata, dia sudah diculik orang. Kamu juga tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Kalau begitu hanya bisa bekerja sama denganku. Bawa pergi dulu Charles dan anaknya, serta Viola dari keluarga Kekaisaran Feng. Sedangkan untuk istri Charles, hanya dapat memikirkan cara menyelamatkannya. Jerry mengangguk. Tidak ragu lagi. Sudah sampai ke tahap ini, hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Hanya saja, dia tidak yakin bila berbuat seperti ini, apakah akan membawa kerepotan terhadap Charles. Dari pemahamannya terhadap Charles pasti tidak bersedia mengakui dirinya adalah pewaris generasi ketiga keluarga Kekaisaran Feng. Karena jika mengakui identitas ini, dia harus meninggalkan segalanya di luar, di antaranya termasuk istrinya. Karena keluarga Kekaisaran Feng menyebarkan kabar bahwa besok akan mengadakan upacara pewaris ketiga untuk Charles. Tentu saja mendapatkan persetujuan Charles. Charles bisa setuju pasti karena diancam. Jika dia gegabah menyerang, walaupun menyelamatkan Charles dan Andri serta Viola dari keluarga Kekaisaran Feng, namun Irene masih ada di tangan Larry. Jerry mengingatkan sekali lagi. Syarat aku bekerja sama denganmu adalah kamu harus menyelamatkan putra saudaraku, Andri, serta Viola sebelum upacara pewarisan. Kalau tidak semuanya batal. Eric mengangguk. Berkata dingin. Tentu saja. Baiklah. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu tunggu berita dariku. Melihat Eric pergi, Jerry kembali merenung. Untuk pertama kalinya, dia merasa begitu tidak berdaya seperti ini. Awalnya dia mengira setelah menjadi kuat, tidak ada hal apapun yang dapat menyulitkannya. Tapi sekarang, kemampuannya sudah sangat kuat. Walaupun menemui master alam transenden tingkat 7 puncak, dia juga belum tentu akan kalah. Namun, di hadapan keluarga Kekaisaran Feng yang ada di antara 2 keluarga kekaisaran legendaris, dia juga tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang, Irene diculik orang. Charles dan Andri serta Viola juga ditahan dalam kediaman keluarga Kekaisaran Feng. Sedangkan apakah Eric dapat menyelamatkan mereka atau tidak, dia juga tidak dapat menjamin. Waktu berlalu namun tidak menerima kabar baik dari Eric. Ini juga berarti sampai sekarang, Eric masih belum mengetahui keberadaan Andri dan Viola. Jam 9 malam.
Di hotel tempat Jerry berada, datang seorang tamu tidak diundang. Saat Jerry melihat dengan jelas wajah orang yang datang, raut wajahnya seketika menjadi muram. Karena sebelum dia pergi ke kediaman keluarga Kekaisaran Feng, dia pernah melihat foto orang ini, yaitu ayah kandung Charles, Larry. Saat Jerry menatap ke arah Larry, Larry juga sedang menilai Jerry. Beberapa saat kemudian, Larry mengulurkan tangan ke arah Jerry, berkata duluan, "Apa kabar? Aku adalah ayah Charles, Larry." Jerry masih tidak tahu maksud kedatangan lawan. Lagi pula, dia juga tidak sepenuhnya mempercayai ucapan Eric. Juga tidak tahu sebenarnya orang seperti apa Larry. Dia mengulurkan tangan berjabat tangan dengan Larry, berkata, "Paman Feng, apa kabar?" Mendengar panggilan Jerry kepadanya, Larry tertegun sejenak. Selanjutnya melepaskan tangan yang berjabat tangan dengan Jerry. Terkekeh berkata, "Sebelumnya aku sering mendengar Charles membicarakanmu. Dia masih berkata beberapa tahun di perbatasan utara itu. Kamu sangat menjaganya. Bahkan beberapa kali menyelamatkannya. Sebagai ayahnya, aku betul-betul berterima kasih kepadamu." "Terima kasih." Jerry tersenyum sambil mengangguk. "Paman Feng terlalu berlebihan. Charles adalah saudara seperjuanganku. Sudah seharusnya menyelamatkannya. Apalagi Anda adalah ayahnya. Bagaimana mungkin berterima kasih kepadaku?" Tatapan Larry penuh dengan rasa gembira. Tersenyum mengangguk berkata, "Benar-benar tidak disangka kamu semuda ini sudah dapat menjadi dewa perang perbatasan utara Kyushu. Jika keluarga Kekaisaran Fengku dapat memiliki anak muda berbakat sepertimu, maka benar-benar akan membanggakan leluhur." Walaupun Jerry tidak dapat menebak maksud Larry, namun dia merasakan kemunafikan darinya. Walaupun ditutupi dengan sangat baik, tapi tetap dapat dirasakan oleh Jerry. Kelihatannya, kemungkinan besar seperti yang dikatakan oleh Eric. Larry adalah seorang brengsek yang hina dan tidak tahu malu. Jerry tiba-tiba berkata, "Paman Feng, kali ini aku datang ke kota Kaisar Feng untuk mencari sahabat karibku, Charles. Tidak tahu apakah Paman Feng dapat memperbolehkan aku bertemu dengan Charles." Larry tersenyum sambil mengangguk. "Kenapa tidak boleh? Aku datang mencarimu awalnya karena ingin mengundangmu. Mengundangmu ikut dalam upacara pentahbisan keluarga Kekaisaran Feng pada Charles. Kali ini." Jerry tertegun. Larry benar-benar bersedia memperbolehkannya bertemu dengan Charles. Jerry mencoba bertanya, "Apa aku boleh bertemu dengan Charles sekarang?" Larry tidak menyahut, melainkan memberi perintah kepada bawahan yang ada di belakangnya. "Sekarang kamu hubungi Charles. Katakan sahabat baiknya, Jerry, ingin bertemu dengannya. Suruh dia kemari sekarang." "Baik." Bawahan itu menyahut. Selanjutnya pergi menghubungi Charles. Larry tersenyum berkata, "Aku juga pernah mendengar Charles berkata hubungan di antara kalian sangat dalam. Bahkan aku sangat iri." Jerry tersenyum. "Dalam medan perang, semuanya adalah saudara yang mengalami hidup dan mati. Hubungan antara saudara seperti ini sering ditemui di medan perang." Larry mengangguk, tersenyum berkata, "Jika aku bisa lebih muda 30 tahun, aku ingin pergi ke medan perang." Keduanya mulai mengobrol seperti seorang senior dengan junior. Larry juga sangat ramah. Sikapnya terhadap Jerry benar-benar sangat lembut. Saat menatap Jerry, dia juga menunjukkan ekspresi gembira yang sulit ditutupi. Orang yang tidak tahu mengira mereka berdua adalah ayah dan anak. Hanya saja di dalam hati Jerry mengerti. Larry tidak terlihat sesederhana yang terlihat dari luar. Berani memperbolehkannya bertemu dengan Charles dalam keadaan seperti ini. Jelas dia sudah mengendalikan semuanya. 20 menit kemudian, ada orang yang mengetuk pintu kamar. Sebuah suara terdengar di luar. "Pangeran kedua, Yang Mulia Charles Mas sudah datang." Bersambung. Bab 1472. Tidak boleh ikut. Pintu kamar terbuka.
sebuah sosok familiar muncul dalam pandangan Jerry. Charles. Melihat saudara yang sudah setengah tahun tidak dia jumpai, Jerry sedikit bersemangat, bergegas berdiri. Saat Charles melihat Jerry, di wajahnya muncul ekspresi bersemangat yang terlihat. Namun dengan cepat, tatapannya dipenuhi ekspresi rumit. Berkata, "Kak Chen, kenapa kamu datang?" Mendengar kalimat ini, ekspresi di wajah Jerry seketika membeku. Hanya saja dengan cepat dia mengerti. Charles bisa setenang ini saat bertemu lagi dengannya jelas karena dia sudah memutuskan tinggal di keluarga Kekaisaran Feng. Jerry tiba-tiba menatap Larry. Bertanya, "Paman Feng, apa aku boleh mengobrol berdua dengan Charles?" Larry tersenyum. Selanjutnya berdiri berkata, "Kalau begitu aku pulang dulu. Kalian juga sudah sangat lama tidak bertemu. Mengobrollah baik-baik. Jangan lupa ikut upacara pentahbisan pewaris besok pagi tepat waktu." Dengan cepat Larry pergi. Di dalam kamar seketika tersisa Jerry dan Charles. Jerry berkata tanpa basa-basi, "Aku sudah bekerja sama dengan Eric. Dia berjanji akan membantuku menyelamatkan Andri dan Viola dari keluarga Kekaisaran Feng. Lalu kita meninggalkan keluarga Kekaisaran Feng bersama-sama." Siapa sangka, Charles malah menggeleng, menatap Jerry dengan ekspresi rumit. Berkata, "Kak Chen, pergilah." Jerry berkata terkejut, "Kamu bilang apa?" Charles berkata dengan sungguh-sungguh, "Kak Chen, dasar keluarga Kekaisaran Feng bukanlah tandingan kita. Kita tidak dapat menang melawan keluarga Kekaisaran Feng. Sekarang identitasku sudah ketahuan. Walaupun aku bisa pergi dari keluarga Kekaisaran Feng dengan lancar, lalu bisa apa dengan sifat dingin keluarga Kekaisaran Feng? Asal aku dan Andri hidup di dunia ini, mereka tidak akan mengampuni kami. Kecuali kami mati. Aku tidak ingin melibatkan orang di sisiku. Kak Chen, kamu seharusnya sangat tahu perasaan seperti ini. Kamu juga akan mendukungku bukan?" Jerry menggeleng, menggertakkan gigi berkata, "Tunggu setelah menyelamatkan Kak Irene dan Andri, serta Viola, kita tinggalkan kota Kaisar Feng. Lalu mencari sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Melewati kehidupan orang biasa. Jika tidak bisa, kita langsung pergi ke luar negeri. Beli sebuah pulau. Kalian sekeluarga. Ditambah kami sekeluarga. Hanya 2 keluarga kita tinggal di pulau kecil. Melewati hidup yang tenang." Ekspresi Charles getir, menggelengkan kepala. "Kak Chen, setiap orang memiliki pilihan sendiri. Kita tidak bisa membatasi kebebasan mereka karena takut melibatkan orang di sisi kita. Walaupun kita seumur hidup tidak masalah. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah menyuruh mereka melewati seumur hidup di atas pulau seperti kita? Ini tidak adil untuk mereka. Keluarga Kekaisaran sangat kuat. Ada banyak master alam transenden. Bahkan ada master alam transenden tingkat 7 puncak. Mungkin keluarga Kekaisaran Feng juga memiliki pelindung. Jika benar seperti ini, maka seberapa kuatnya pelindung keluarga Kekaisaran Feng? Dengan kemampuan kita sekarang, sama sekali tidak dapat menang melawan keluarga Kekaisaran Feng. Benar-benar tidak dapat menang. Kak Chen, dengan kemampuanmu yang sekarang, asal tidak memiliki konflik dengan keluarga Kekaisaran legendaris dan keluarga seni bela diri legendaris, seharusnya tidak ada orang yang dapat berbuat apa-apa kepadamu bukan? Kamu dan kakak ipar sangat tidak mudah bersama. Tidak mudah menunggu sampai kamu menyelesaikan masalah di sisimu. Akan melewati kehidupan yang tenang. Jangan terlibat lagi dalam keluarga Kekaisaran legendaris. Apalagi, aku tinggal di keluarga Kekaisaran Feng juga belum tentu bukan suatu hal yang baik. Bagaimanapun besok aku akan menjadi pewaris tahta kaisar generasi ketiga keluarga Kekaisaran Feng. Selain tidak dapat bersama dengan Kak Irene, sebenarnya yang lainnya sangat baik." Jerry dapat merasakan rasa pedih dalam ucapan Charles. Dia tahu sangat jelas, ini sama sekali bukanlah kehidupan yang diinginkan Charles. Mereka adalah orang yang sama.
Sama sekali bukan orang yang bersedia dikendalikan oleh orang lain. Charles tinggal di keluarga Kekaisaran Feng. Maka akan dibatasi oleh keluarga Kekaisaran Feng. Yang paling utama adalah dia akan benar-benar berpisah dengan Irene. Keduanya sama-sama terdiam. Beberapa saat kemudian, Jerry baru berkata, "Kalau begitu apa kamu pernah berpikir? Bila kamu dan Andri tinggal di keluarga Kekaisaran Feng, Kak Irene bagaimana? Kehilangan suami dan anak. Dia bisa gila. Kamu sama sekali tidak tahu betapa sulitnya Kak Irene melahirkan Andri. Untuk ibu manapun, kehilangan seorang anak yang belum bisa apa-apa adalah sebuah hal yang sangat kejam." Ekspresi Charles menderita. Ini juga alasan dia lama tidak dapat memutuskan mengakui identitasnya. Dia juga sangat mencintai anak yang belum pernah dia temui itu. Tapi dia mengerti. Bila dibandingkan dengan cintanya pada Andri, cinta Kak Irene lebih mulia. Kak Irene kehilangan suami sudah sangat putus asa. Bila membiarkannya kehilangan Andri, Kak Irene takutnya akan benar-benar gila. "Kak Chen, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku benar-benar tidak tahu." Charles tiba-tiba memegangi kepalanya. Ekspresinya menderita. Suaranya tercekat. Melihat saudaranya begitu menderita dan sedih, Jerry juga sangat sedih. Dia menepuk-nepuk bahu Charles. Berkata menghiburnya, "Kita pikirkan lagi. Lihat apakah ada cara yang lebih baik." Charles tiba-tiba mengangkat kepala menatap Jerry. Tatapannya penuh rasa harap. "Kak Chen, kamu punya cara?" Jerry tersenyum getir. "Jika aku punya cara, aku sudah dari tadi memberitahumu." Charles seketika kecewa. Keduanya sekali lagi terdiam. Beberapa saat kemudian, Jerry baru berkata, "Eric memberitahuku. Dulu saat kamu dicampakkan tidak ada hubungannya sedikitpun dengannya. Dia curiga itu adalah perbuatan Larry. Apa kamu tahu hal ini?" Charles seketika terkejut. Bagaimana mungkin? Sejak dibawa kembali ke keluarga Kekaisaran Feng oleh master yang dikirim Larry, dia terus dikurung dalam ruang rahasia. Selain Larry, Charles tidak pernah bersinggungan dengan orang-orang lainnya. Sedangkan untuk Eric, dia juga hanya mengetahui dari Larry bahwa Eric adalah pewaris generasi kedua keluarga Kekaisaran Feng. Tunggu setelah Kaisar Feng pensiun, Eric akan mewarisi tahta kaisar. Jerry berkata, hari ini aku juga baru bersinggungan dengan Eric. Walaupun pertama kali bersinggungan, namun bila dibandingkan Larry, aku lebih bersedia percaya kepadanya." Menurut ucapannya, Larry adalah seorang yang sangat keji dan licik. Bisa melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Bahkan bisa memanfaatkan anak kandungnya sendiri. Kamu pikirkan, kamu adalah keturunan langsung generasi ketiga keluarga Kekaisaran Feng. Yaitu juga, dimulai saat kamu lahir, kamu sudah menjadi pewaris generasi ketiga. Jika di saat ini kamu dicampakkan oleh orang, siapa yang akan dicurigai semua orang? Charles berkata, "Pangeran pertama, Eric Feng." Jerry mengangguk. "Benar. Bagaimanapun begitu kamu lahir, kamu adalah pewaris generasi ketiga. Larry adalah ayah kandungmu. Bagaimana mungkin akan mencampakkanmu? Hanya Eric sebagai pangeran pertama yang terlihat sebagai orang yang paling ingin kamu menghilang. Karena jika kamu menghilang, anaknya baru memiliki kesempatan menjadi pewaris. Tapi bila di awal orang yang mencampakkanmu adalah Larry, dia melakukannya demi melemparkan semua kesalahan pada Eric. Bila Eric digulingkan dari posisi pewaris oleh Kaisar Feng, dia akan menjadi pewaris posisi kaisar. Hanya perlu menunggu waktu yang tepat, lalu menjemputmu kembali ke keluarga Kekaisaran Feng. Saat itu posisi pewaris keluarga Kekaisaran Feng akan sekali lagi jatuh pada mereka. Hanya saja yang ada di luar dugaan adalah, dia gagal, karena buktinya tidak cukup. Eric juga hanya disingkirkan dari posisi pewaris untuk sementara. Selanjutnya identitasnya sebagai pewaris pulih. Mendengar Jerry mengatakan ini, ekspresi Charles tertegun. Dengan cepat, dia berkata dengan ekspresi geram,
Bila benar Larry yang mencampakkanku, aku tidak akan mengampuninya. Jerry melanjutkan berkata, bila dulu kamu dicampakkan adalah perbuatan Larry, maka orang ini benar-benar menakutkan. Di matanya tidak ada keluarga, hanya ada kekuasaan. Walaupun kamu dan Andri tinggal di keluarga Kekaisaran Feng, kamu dan Andri tetap sangat terancam. Terutama Andri bersama denganmu. Dia akan menjadi pion untuk kamu dikendalikan Larry. Jadi, bila benar seperti itu, kamu jangan sampai tinggal di keluarga Kekaisaran Feng. Karena di dalam keluarga Kekaisaran Feng, jangankan melindungi Andri, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan melindungi dirimu sendiri. Lagi pula aku menebak, besok pasti terjadi sesuatu dalam upacara pentahbisanmu. Aku tidak percaya. Dia sudah menyiapkan begitu lama. Bahkan bisa mencampakkan putra kandungnya sendiri. Dia benar-benar hanya akan membuatmu menjadi pewaris tahta kaisar generasi ketiga saja. Kamu tidak boleh ikut dalam upacara pentahbisan besok. Bersambung. Bab 1473. Mencari sendiri. Setelah mendengar ucapan Jerry, wajah Charles dipenuhi ekspresi menderita. Walaupun dia tidak pernah memiliki harapan tinggi terhadap orang tuanya, tapi sekarang karena sudah mengetahui asal-usulnya, dia tentu saja tetap memiliki sedikit harapan akan mereka. Namun sekarang ada kemungkinan besar dia dicampakkan saat masih kecil adalah karena sebuah sandiwara yang disutradarai sendiri oleh ayah kandungnya sendiri. Sampai hari ini, masih berpikir memanfaatkan dirinya. Acara pentahbisan pewaris besok sangat mungkin terjadi sesuatu. Siapapun tidak dapat menjamin apa yang akan dilakukan Larry. Dengan ekspresi serius Jerry berkata, aku bahkan curiga di acara besok, dia akan mengeluarkan beberapa bukti palsu untuk menyalahkan pada Eric perihal kamu dicampakkan. Upacara besok terdengar seperti demi mengadakan upacara pentahbisan untukmu. Namun sebenarnya, kemungkinan besar itu adalah sebuah jebakan yang disiapkan Larry. Sebuah jebakan untuk melawan Eric. Jika dia melakukannya hanya demi kekuasaan, tunggu setelah dia mendapatkan kekuasaan yang diinginkan, bisa melepaskanmu, bahkan bersedia membantumu. Tapi aku tahu, pria seperti Larry yang menganggap kekuasaan lebih penting dari hubungan darah, sudah lama dibuat gelap mata oleh kekuasaan. Walaupun dia mendapatkan semua yang dia inginkan, dia tetap tidak akan mengampunimu. Karena asal kamu hidup, baginya, kamu adalah sebuah potensi ancaman. Jerry juga tidak ingin menggambarkan Larry begitu keji. Namun dari semua yang dia tahu saat ini, dapat mengambil sebuah kesimpulan, yaitu di mata Larry hanya ada kekuasaan. Jika bisa, dia bahkan dapat sepenuhnya menyerahkan hubungan darah demi kekuasaan. Apalagi, Charles hanya seorang anak yang dia campakkan selama lebih dari 20 tahun. Larry tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Ekspresi Charles terlihat risau. Dia sangat menderita. Jelas dia tidak tahu harus bagaimana. Kak Chen, jika aku tidak ikut dalam upacara pentahbisan besok, Larry pasti tidak akan membebaskan Andri dan Viola. Kecuali bisa menyelamatkan mereka dari tangan Larry. Aku baru memiliki kuasa untuk memilih. Kalau tidak, semuanya hanya bisa menuruti perintah Larry. Larry menahanku di keluarga Kekaisaran Feng begitu lama. Aku lebih tahu dari siapapun seberapa kejamnya dia. Sasal anakku dan Viola berada di tangannya. Aku jangan berharap kabur dari genggamannya. Dia berani memperbolehkanku bertemu denganmu. Jelas tidak takut aku akan membujukmu. Sekarang hanya dengan aku mengakui identitasku, lalu berusaha membuat diriku menjadi kuat, suatu hari nanti bisa meninggalkan keluarga Kekaisaran Feng. Kalau tidak, kita benar-benar tidak punya kesempatan, kata Charles dengan mata memerah dan penuh emosi. Jerry juga dapat memahami penderitaan Charles Mas saat ini. Seperti yang dikatakan Charles, kecuali dapat menyelamatkan Andri dan Viola sebelum upacara pentahbisan pewaris besok dimulai,
Kalau tidak semuanya akan sia-sia. Memikirkan ini, Jerry menelepon Eric, bertanya, apa ada kabar tentang anak itu? Eric menjawab dengan dingin. Si brengsek Larry ini menyembunyikan mereka dengan sangat baik. Sampai saat ini, belum ada jejak sedikit pun. Jerry berkata, jangan lupa, syarat kita bekerja sama adalah kamu menyelamatkan anak itu dan Viola dari keluarga Kekaisaran Feng. Eric berkata kesal, kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintah bagaimana aku bekerja. Sebelum upacara pentahbisan besok dimulai, aku pasti dapat menyelamatkan mereka. Jerry berkata dingin, jangan menjanjikan apapun padaku. Aku hanya peduli dengan hasil. Sebelum jam 12 malam ini, kamu harus menyelamatkan mereka. Kalau tidak kerja sama kita berakhir. Selesai bicara, dia langsung menutup telepon. Pada saat yang bersamaan, di dalam sebuah villa pribadi yang mewah, wajah Eric sangat muram. Menggertakkan gigi berkata, brengsek. Seorang bocah ingusan dari luar kota berani menyuruh-nyuruhku. Meskipun marah, namun dengan cepat Eric menjadi tenang. Dari pemahamannya tentang Jerry, sebelum jam 12 malam ini, jika dia masih belum dapat menyelamatkan mereka, takutnya Jerry akan benar-benar membatalkan kerja sama mereka. Memikirkan ini, dia berinisiatif menelepon Jerry. Menggertakkan gigi berkata, jam 12 malam ini, waktunya sedikit mendesak. Beri aku tambahan 5 jam lagi. Sebelum jam 5 pagi besok. Bila aku masih tidak dapat menyelamatkan mereka, kerja sama di antara kita langsung berakhir. Jerry tanpa ragu menjawab, baik. Setelah menutup telepon, Jerry memandang Charles, berkata, belum ada kabar apapun. Tapi Eric menjamin padaku, sebelum jam 5 pagi besok, dia akan menemukan Andre dan Viola. Charles mengangguk. Dengan ekspresi khawatir berkata, jam 5 pagi besok. Jika masih tidak ada kabar, maka aku hanya bisa berkompromi dengan Larry. Pergi menghadiri upacara pewaris. Selesai bicara, dia berdiri dan berkata, aku harus pulang. Jangan sampai Larry curiga. Keduanya baru bertemu sebentar sudah harus berpisah lagi. Jerry berpikir sejenak, tetap membiarkan Charles pulang. Dia tidak ingin Charles pergi. Juga tidak ingin dia menghadiri upacara besok. Tapi dia juga tahu dengan jelas, Andre dan Viola masih berada di tangan Larry Feng. Bahkan Irene juga ada di tangannya. Sebelum mereka diselamatkan, Charles tidak memiliki pilihan apapun. Setelah Charles pergi, Jerry tinggal sendirian di hotel. Di dalam kamar, dia berjalan mondar-mandir. Ekspresinya penuh kerisauan. Jerry tiba-tiba berkata, tidak bisa. Aku tidak bisa duduk diam saja. Selesai bicara, dia menelepon Eric. Jerry, kamu masih tidak puas? Jika memang begitu mudah menyelamatkan mereka, apa aku tidak akan memberitahumu? Begitu Eric mengangkat telepon, tidak menunggu Jerry bicara, dia sudah berkata dengan sangat marah. Jerry berkata, aku bukan datang untuk mendesakmu, melainkan memerlukan beberapa petunjuk yang sudah kamu ketahui. Aku juga ingin mencari mereka. Mendengar Jerry berkata seperti ini, amarah Eric baru mereda. Berkata dingin, sekarang aku akan menyuruh orang menemuimu. Dia tahu beberapa petunjuk. Ada dia yang memimpinmu. Pekerjaanmu akan lebih mudah. Baik. Jerry memutus telepon. Tidak sampai 20 menit. Pintu kamarnya diketuk. Jerry membuka pintu. Melihat seorang wanita muda dan cantik berdiri di depan pintu. Wanita itu terlihat berusia 25-26 tahun. Mengenakan pakaian santai dan sepasang sepatu olahraga. Dia terlihat sangat muda dan menarik. Seperti mahasiswi yang baru saja lulus dari universitas. Wanita itu tiba-tiba berkata, halo Tuan Yang. Namaku Lily Feng. Ayahku, Eric Feng, mengirimku datang menemuimu. Setelah mendengar ucapannya, Jerry sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Eric ternyata mengirim putrinya sendiri untuk menemui dirinya. Tak sempat banyak berpikir.
Jerry langsung berkata, karena putra mahkota mengutusmu mencariku. Maka kamu seharusnya tahu tujuan mengirimmu kemari. Beritahu semua yang kamu tahu padaku. Sambil bicara, Jerry sudah berjalan keluar kamar. Sambil berjalan sambil berkata, kita bicara di jalan. Bersambung.